Imatnya ceramah di luar kandang, kerbonya kepanasan. Coba lu kalau berani Imat bahas soal nasab di kampung aneh, datang Imat ke kampung dianya kepanasan. Dulu ada orang mengatakan begini, kalau ada pengajian dibubarkan, kalau ada majelis keagamaan dibubarkan, itu fix PKI ya ikhwan. Sekarang siapa PKI-nya? Hah? Itu ada di thumbnail ada foto Al-Mukarram Al-Habib Asli Alwi Al-Attas. Di dalam wawancaranya beliau mengatakan, kami tidak marah. Kalaupun ada yang mengatakan kami Habib palsu, tidak marah. Cuman kalau ceramah maulid, jangan bahas soal nasab. Emang nggak boleh ya? Harus dong. Ya Kiai Imat jangan kendor, bahas aja terus soal nasab dimanapun. Karena ini masih tersambung dengan topiknya ya. Di momen maulid kita harus menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Termasuk orang-orang yang menempelkan nasabnya kepada Rasulullah. Itu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Begitu ya ikhwan. Dan kalau ini tidak selesai-selesai, polemik ini akan begini terus. Nah, seharusnya Pak Taufik atau tokoh-tokoh dari Robitoh lah yang bertanggung jawab untuk mengklirkan ini. Ya, iya. Jadi Al-Habib Asli Alwi mengatakan kalau seandainya dibilang Habib palsu nggak marah ya. Itulah congor habaib ya ikhwan, mulut-mulut habaib. Pendusta. Kira-kira TJ dibloskan ke penjara kenapa? TJ dijebloskan ke penjara kenapa? Karena senjata api. Kan tidak terbukti. Karena TJ bilang Habib palsu lah. Karena TJ bilang kalian bukan cucu Nabi lah. Katanya nggak marah. Kenapa baru sekarang? Berarti salah dong TJ dipenjarakan cuman karena bilang kalian bukan cucu Nabi. Karena saya bilang Habib palsu. Gimana tuh? Tolong dong konsisten mulutnya. Ya, mulutnya dijaga tuh. Jangan kadang pocong, kadang lontong, kadang bencong. Susah kita membedakan. Kampes. Kalimantan Barat, salam. Bagaimana kita mau percaya mulut-mulut seperti itu ya ikhwan? Senjata api sebagai alibi biar berdiam diri, tidak muncul lagi. Oh mana bisa, saya itu tahu diri. Nah ini ada senjata api nih, kira-kira berpotensi nggak untuk dibuat laporan lagi Alwi? Laporan yang 20 tahun tergantung gimana? Nih ada senjata api lagi nih. Katanya cuman rame di medsos doang. Giliran rame di lapangan kejang-kejang. Mana main saudara? Panas ya. Imat cuman berani di kandang doang. Coba kalau Imat berani datang dong ke kandang kami. Kecolongan saudara. Tiba-tiba Imat datang ke kandang mereka. Ya salam. Giliran Imat datang kejang-kejang. Aduh, mukibin. Pusing tidak, saudara? Pusing tidak? Pusinglah.
Mana bisa ceramah itu disetting-setting, dibisikin, kamu harus ngomong ini, nggak boleh ngomong ini, nggak bisa. Disitulah standar ketololan kalian. Nggak boleh, namanya juga ceramah. Apapun yang menyangkut tentang keagamaan itu harus dibicarakan. Masalah enak nggak enak lu denger, itu urusan lain. Ini berbicara agama, berbicara tentang keluarga Nabi. Masalah nasab Nabi perlu dibahas. Masa penceramah disetting? Berarti selama ini penceramah-penceramah yang mendukung kalian disetting ya? Iye, ketahuan saudara. Kamu harus bela habaib. Kalau nggak bela habaib, kami nggak akan dukung kalian. Tolong dong bela habaib ya. Disetting ternyata saudara. Cuman alhamdulillah Kiai Imad tidak bisa disetting. Mana ada ceramah agama itu harus disetting-setting. Harus dibisikin. Kamu ketahuan. Tolol memang, nggak sadar mereka apa yang mereka bicarakan di publik. Jadi katanya panitianya kurang senang karena Kiai Imad ngebahas masalah nasab. Sementara sudah briefing di awal, sudah disetting di awal tidak untuk membahas nasab. Berbicara agama mana bisa disetting-setting ya ikhwan. Lost doll dia. Kalau nggak bahas itu, nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas itu kepentingan saudara. Kepentingan si panitia, kepentingan si yang ngundang. Apalagi momen maulid ini, sangat butuh sekali. Untuk membahas nasab Nabi, yang mana yang beneran keluarga Nabi, yang mana yang pura-pura, itu harus dijelaskan. Apalagi nasab batil, itu wajib untuk dijelaskan. Itu di Aceh masih banyak Habib. Ada Masjid Ba'alawi lagi di Simpang Ulim Aceh Utara. Sering lagi didatangi Habib. Gimana itu ngap? Bukan gimana-gimana. Mau masjid punya habaib, mau ada habaib di Aceh. Ya kenapa? Nggak ada masalah. Terus kita harus gimana? Rungkatkan mereka. Oh itu cara habaib, bukan cara kita. Cara-cara orang Indonesia gimana? Ya ramahlah terhadap siapapun. Apalagi cuman masjid, bukan diskotik. Yang diskotik aja punya Habib nggak diganggu kan? Apalagi masjid. Kan tidak melanggar syariat Islam. Tidak, saudara. Masa masjid harus dibongkar? Nggak boleh. Kalau menurut saya, rungkatkan aja. Ngapain dirungkatkan? Udah rungkat sendiri. Gimana Alwi? Kalau seandainya mereka menuduh kita Habib palsu, tidak masalah. Tapi ini kok ceramah maulid bawa bahas masalah nasab gitu. Lemon tea itu ya, bukan. Ini air kelapa sama madu. Bang Heri Pras dipersekusi, baguslah. Semakin banyak yang dipersekusi, semakin kelihatan kepanasan. Panas. Katanya Imad nggak ngaruh, cuman rame di sosmed. Itu gue hafal tuh, cuman rame di sosmed doang. Kalian pernah dengar nggak gitu? Cuman rame di sosmed doang, di alam nyata kagak ada katanya. Ceramah di kandang mereka panas, merasa kecolongan. Memang Kiai Imad the best lah, ya, the best. Ada mukul? Nggak ada ya, nggak berani lah. Alwi lapor lah Kiai Imad itu. Ente kan tukang lapor tuh. Coba dong, gua mau lihat. Kiai Imad bukan hanya memalsukan nasab kalian, Alwi. Bukan hanya mengatakan kalian Habib palsu. Tapi mengatakan kalau nasab kalian itu batil. Tidak tersambung Ubaidillah kepada Rasulullah. Waduh.
itu ada indikasi, kalau mau dilaporkan itu terindikasi. Itu gimana, Gaya pakai selendang shawl dari Palestina. Apa itu? Atau mungkin Kiai Imad tidak bisa dilaporkan terindikasi senjata api. Terindikasi lain lah, apalah misalnya. Bagaimana? Tunggu saatnya kapan? Setelah sangkakala ditiupkan. Jangan gitu, Kalau misalnya ada ketidaknyamanan dengan pembahasan nasab oleh Kiai Imad, ajak duduk, kan pinter. Ajak Pak Taufik, kan lu dekat sama Pak Taufik tuh, ajak, Pik, yuk kita ketemu sama Imad, kita ngobrol masalah nasab gitu. Biar nggak berlarut-larut, ini makin lama makin rame, nanti makin banyak yang kagak sadar. Makin banyak yang kagak sadar bahwa ternyata selama ini mereka sudah benar gitu. Kagak sadar mereka sudah benar selama ini. Akhirnya ya lebih condong mendukung tesis Kiai Imad. Kemudian ada yang nanya nih, kenapa sejauh ini kalau kalian nuduh Habib itu Habib palsu ataupun bukan cucu Nabi, kenapa nggak dilaporkan? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Jadi begini ya ikhwan, kalau dilaporkan, misalnya dilaporkan oleh Kiai Imad, mereka berdusta atas nama Nabi segala macam. Ya sekedar gitu aja udah, mereka dipenjara atau apa, atau mungkin mereka menang ya kan, udah gitu aja. Tapi kalau ini berlarut-larut di media sosial, ini akan menjadi edukasi yang sangat penting sekali untuk masyarakat. Karena selama ini bertahun-tahun mereka menggembleng sosial media untuk mempromosikan keaslian nasab mereka. Jadi ini harus digoreng di sosmed, supaya banyak orang yang tahu, yang selama ini nggak tahu. Apalagi tesis, sifatnya tesis nih. Ranahnya ilmu, ranahnya akademisi. Jadi biar banyak yang menyerap gitu. Itu salah satunya. Ya kalau seandainya nggak terima dengan tesis Kiai Imad, ya seharusnya mereka melaporkan dong Kiai Imad gitu. Kalau logika saya seperti itu. Ketika kita dituduh, ketika kita difitnah, laporkanlah. Contoh seperti apa? Seperti ketika Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Ketika nggak bisa dibuktikan, ya kan, diseret ke hukum, nggak bisa dibuktikan, ya dijebloskan ke penjara. Kayak kan? Iya. Apalagi kalian selama ini bilang, seharusnya Jokowi datang dong. Masa yang menuduh udah ada di pengadilan, yang dituduh kok nggak hadir? Ini yang merasa dituduh muncul dong. Klarifikasi. Alwi gimana janjinya kalau saya bahas imam besarmu, saya bahas ikon, saya bahas si Rizik, mengolok-olok si Rizik, ataupun membahas imam besarmu itu, kalau nggak setuju kamu akan penjarakan saya dengan hukuman tergantung 20 tahun, mana? Udah nagih ini. Ini udah ada persiapan nih, udah lebih dari setahun saya di luar penjara, walaupun kemarin cuma 20 hari. Tolong dong lapor lagi, nanti TJ minta maaf lagi. Ini udah gondrong lagi pun. Silahkan. Saya lupa, udah hampir lupa. Ingatin ya, 20 tahun tuh. Jadi setelah perdamaian itu, kalau TJ masih membahas mereka, TJ bisa dipenjara lagi. Tanpa harus ada laporan lagi, langsung ada pemanggilan karena melanggar Memorandum of Understanding. Restoratif Justice dilanggar sama TJ. Ayo atau mungkin kagak ada backupan lagi di Aceh karena Kapolda udah diganti, kan kemarin waktu itu di Mabes gitu. Enggak, si Alwi ini punya rekanan seluruh Polda di seluruh Indonesia dia. Entah di bidang apa dia, saya nggak tahu. Katanya sih dia punya rekanan seluruh Polda yang ada di seluruh Indonesia. Ayo,
Katanya Imat nggak berani keluar kandang, katanya Imat cuma rame di medsos. Kenapa ketika datang ke kandang kalian kecolongan? Sampai bilang Imat ini berkhianat terhadap panitia. Kenapa berkhianat kepada panitia ya ikhwan? Karena Imat ini janji nggak bahas nasab. Sampai di sana malah ceramah bahas nasab. Ya. Dia penceramah teman-teman dimanapun, jangan disetting-setting. Biarkan beliau menyampaikan kebenaran atas nama agama. Masa penceramah disetting-setting sesuai dengan keinginan si pengundang, sesuai keinginan panitia. Aduh, mana bisa disetting? Kiai Imat saja nggak ngomong datang ke tempat kalian, itu menampar keras muka kalian, wahai mukibin. Kiai Imat ini terkenal sebagai sosok yang selama ini membuka tabir kebohongan di balik nasab Ba'alawi. Kita lihat dia aja langsung kelihatan nasab gitu. Nasab kalian langsung terlihat di wajahnya. Dia ngomong ataupun tidak, wahai mukibin, itu langsung. Kalau Kiai Imat sebagai ikon di Indonesia yang membahas pertama sekali dan menafikan tentang ketertautan nasab Ubaidillah terhadap Rasulullah. Nggak usah ngomong, duduk diam aja. Nah, pasti ini bahas nasab palsu nih. Jadi nggak usah, Imat nggak usah bahas itu, ini nggak bisa. Namanya juga penceramah. Ya. Kiai Imat keluar kandang, masuk kandang mereka. Mereka kejang-kejang, merasa kecolongan. Waduh. Sedih sekali saya memperhatikan kalian ya ikhwan. Imat cuman berani di medsos doang. Rame di medsos doang. Giliran datang panik. Jadi untuk mukibin semuanya santuy ya. Santuy. Ini seru nih, seru. Bang, di Jatim lagi viral, ada apa nih? Ada yang nantang sumpah sama Lutfi. Oh iya. Kalau saya sih lebih cenderung bukan sumpah-sumpah serapah gitu ataupun mubahalah. Tapi kalau memang ingin sebuah kebenaran, mubahalah bukan mubahalah tunggal, tapi melibatkan dua pihak gitu. Yang bertikai misalnya. Itu oke saja. Dan dibenarkan itu. Tapi kalau misalnya ini dijelaskan secara terperinci lagi, ada bantahan dulu. Ini kan bantah-bantahan baru berujung kepada mubahalah biasanya. Ini dari pihak Jawa Tengah kan belum ada, dari pihak Pekalongan kan belum ada klarifikasi sama sekali. Bahkan penderek pengikut si Mbah Lutfi itu kan ada si Miftah itu. Mohon maaf kemarin saya sempat tidak paham penderek, saya pikir penggerek ya. Penderek itu pengikut ya. Terima kasih teman-teman. Ini kalau misalnya Kiai Imat ke Aceh, makin panas lagi. Tapi tunggu momen, saya akan undang Kiai Imat nanti. Saya sendiri yang akan jaga. Saya mau lihat mukibin yang mana yang berani sama saya. Tunggu, ada jadwalnya nanti Kiai Imat ke Aceh. Langsung ke tempat saya undang. Ceramah langsung depan umum nanti. Tunggu dulu karena kita nggak nyari-nyari sumbangan ke ruko-ruko. Kita siapkan anggaran dulu, datang ke Imat buat acara biar makin panas. Buktikan, insya Allah kita buktikan. Kan baru kita wacanakan. Harus perencanaan harus matang dulu. Mau lihat mukibin siapa yang mau datang nanti. Bahas nasab dari mulai ceramah sampai selesai ceramah. Tuh yang di Aceh dukung tuh. Dari Banten ke Aceh saudaranya itu, masih saudara Aceh Banten. Biar mukibin berasap semua. Mau lihat nanti siapa yang berani buat onar.
Live bang sekalian. Oh live lah. Masa nggak live? Hah? Haruslah. Mukibin di Aceh nggak berani, nggak seperti di sana kayak preman mabuk. Di sini bisa menghargai lah mukibin di sini. Apa ini? Jangan pakai Pekalongan karena luas dan malah muhibinnya banyak di luar Pekalongan. Bang, kalau saya menunjukkan alamat seseorang, apakah saya harus menunjukkan alamat yang lain? Misalnya ada seseorang tinggal di Pekalongan, saya terus harus bilang di Indonesia gitu. Berarti tertujulah pada satu orang. Dimaklumi bang, dipahami. Jangan kayak mukibin lah. Ketika ada orang mengatakan Aceh begitu, itu kan masih luas. Tetapi ketika ngomong si gondrong di Aceh, kan orang terarah saya. Walaupun banyak orang gondrong di Aceh yang membahas Habib, ya tentu saya. Setuju sekali undang ke Aceh, insya Allah kita undang nanti. Saya lagi ngobrol juga sama teman-teman ini. Terutama ya mana tahu nanti ada BKO mukibin dari luar Aceh ya kan, kita harus handle dulu, harus tercover semua supaya aman tentram ya kan. Kalau berani macam-macam ya kita minimal bisa bikin kelapanya bolong lah kalau berani macam-macam gitu. Kabere lung kumukat kacang ngerenup. Waduh, abang ini belum apa-apa mau jualan kacang sama sirih katanya. Boleh bang, boleh nggak apa-apa. Belum, jangan jualan sekarang belum. 600 orang nonton ya ikhwan. Jadi saudaraku, solusinya seperti apa terkait masalah nasab ini? Ajaklah pihak Robitoh untuk dipertemukan dengan Kiai Imad untuk membahas ini supaya selesai polemik nasab ini. Ada solusinya, bukan tidak ada. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, seolah-olah ini pembiaran. Ataupun memang karena ketakutan gitu, karena tidak ada kebenaran di sana gitu. Kalau misalnya benar ngapain takut? Jangan merasa diri paling mulia sehingga Imad ini begini begitu segala macam. Jangan. Kiai Imad dari awal itu ngajak diskusi dengan Robitoh. Ya. Itu kan Habib pun mungkin lagi sibuk sekarang, para habaib pingin ke Palestina, saya juga nggak tahu. Karena kan sudah beratribut Palestina semuanya. Yang Palestina aja nggak begitu, biasa aja jualan kebab di Jakarta ya, di Jawa ya. Banyak orang Palestina di Indonesia biasa aja saya lihat. Jangan dulu bang, biar semua tahu dulu, rungkatnya lebih mantep. Enggak, kalau misalnya sudah ada diskusi ini pasti akan viral gitu. Masalah mereka cucu Nabi atau bukan, saya pribadi ya, kalau misalnya ceramahnya berisi, ceramahnya berilmu bukan halu ya, sah-sah saja. Misalnya alim, jujur, udah. Ini kok ngedobol gitu, suka-suka hati ngomong tapi tiada bukti. Bahar sebenarnya darah dari mana bro? Manado, katanya bapaknya, dia punya darah 6 dalam tubuhnya. Entah bapaknya 6, entah darahnya 6, saya juga nggak tahu. Ya. Ini apa nih mukibin nih? Taije mukanya kayak germo. Ya kayak germo, nggak apa-apa, mau kau. Bukan cuman kaya, germo kali. Mau? Biar gue kasih, gratis.
Oh, 7 darah. Oh, saya pikir 7 bapak. Kalau dicek-cek si Bahar jangankan ke Nabi, ke Ba'alawi aja kagak nyambung mungkin ya. Nggak boleh begitu ya, kawan. Bang Hujan nggak boleh. Taije Wahabi, oke. Sama Asep Somai nggak berani live, nggak. Level saya bukan itu, level saya si Rizik, si Bahar gitu ya. Mas Asep Somai mana berani Taije? Karena dia walaupun gitu-gitu, yang pertama pribumi, yang kedua dia usaha jelas, dagang somai, bukan dagang gigong. Mana berani saya? Lagian pun saya mau bahas dia masalah apa coba? Misalnya saya live sama dia, mau bahas apa? Mau bahas soal somai, saya kurang paham. Saya petani, bukan pedagang somai. Saya pedagang kopi, bukan pedagang somai. Dan jualan kopi juga nggak pakai gerobak. Jadi gimana? Mau bahas apa? Mau bahas nasab Ba'alawi. Kayaknya dia bukan meremehkan dia, bukan ya. Kayaknya mau bahas apa coba? Begitu Mukibin. Imat cuman rame di medsos doang. Coba dong Imat kalau berani keluar kandang. Keluar kandang kebablasan saudara. Akhirnya ngamuk-ngamuk ya. Katanya Imat nggak berani keluar kandang, katanya cuman rame di medsos doang. Giliran sekali Imat keluar kejang-kejang ya ikhwan. Pedagang nyinyir TIJ, iya kalau laku nggak apa-apa, pedagang jigong kayak si Bahar, Dak, Mukibin. Mana nih Mukibin? Belum tidur, masuklah. Komen. PKI yang mau membubarkan acara maulud mana nih? Komen. Saya ingat Imamul Ummah Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab sebagai gurunda. Beliau pernah berkata bahwa kalau ada sekelompok orang yang mengacaukan pengajian, yang membubarkan pengajian, yang membubarkan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka itu adalah PKI, saudara. Nah, sekarang apa yang diramalkan oleh gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab jadi kenyataan ya ikhwan. Mukibin lagi mijitin tuan. Nggak apa-apa, sambil komen, lap dulu minyak gosoknya, ketik komen satu di sini. Salam dari Kediri, salam anti budak Habib. Woi. Ini emang kekasyafan gurunda Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab itu luar biasa ya. Sekarang udah nongol tuh PKI. Bubarkan acara maulid, acara pengajian, kemudian suka mencekal, penolakan terhadap kiai-kiai yang mau ceramah. Kejadian memang luar biasa beliau, Masya Allah.
Mukibin kapan ke Palestina? Jangan mukibin lah. Kalau mukibin udah sering. Ya, tuan-tuannya lah. Udah ada yang syahid di jalan tol. Banyaklah pokoknya kalau mukibin. Ini tuannya. Terima kasih Bang Syahrul. Taije banyak ngomong, ntar digundulin nangis-nangis. Itu yang udah gundul aja kagak numbu-numbu lagi rambutnya mukibin. Itu si Aldo tuh gimana tuh, udah botak permanen tuh. Kita tuh kalau digundulin nggak sakit. Kalau potong leher sakit, potong rambut mana ada sakit. Memang ajaran Dobolowi ya, parah kalian ya. Masa potong rambut aja sampai nangis. TJ kapan di BKO Jabodetabek? Insya Allah Bang, segera. Jangan gitulah Bang, mukibin aja udah. Mukibin lebih sakit daripada pukibin. Semarang hadir, sapa dong. Hai, wong edan Semarang, piye kabare? Saya paling ingat kata-kata, Imat cuma rame di medsos. Imat cuma rame di medsos doang. Kisruh nasab cuma rame di medsos doang. Giliran turun ke kandang mereka, Imat kagak berani keluar kandang. Imat kabur. Giliran Imat datang ke kampung mereka, Imat berkhianat kepada panitia. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan perjanjian. Masa ceramah agama harus disetting-setting? Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Itulah PKI. Berbicara kebenaran mana ada di setting-setting. Imat sebagai pemecah belah umat. Justru Imat hari ini menyatukan perpecahan yang sudah berlangsung sekian lama. Akibat berbeda warna bendera partai politik, kita terpecah belah. Iya. Apa ini? Muka TJ jelek banyak. Kok jadi gitu Mukibin? Gantengan Asep Soma. Ya udah ganteng kalian lah. Nggak perlu saya begitu-begitu ya ikhwan. Nggak penting laki-laki itu mau ganteng kayak mau gimana pun kayak. Yang penting bertanggung jawab dan omongannya bisa dipegang. Ganteng lah, ganteng kalian lah. Agak penting kita itu. Bukan soal keinginan, tapi kebutuhan Iqbal. Betul, kebutuhan, bukan keinginan. Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat untuk menunjukkan bahwa yang mana yang benar, yang mana yang kagak. Bukan keinginan Kiai Imat, tapi memang kebutuhan, tuntutan di dalam agama kita untuk menjelaskan kebenaran. Iya, gitu dak ya. Mukibin. Ya ampun Bang Randy, ngapain disawer? Lagi dong. TJ mukanya kayak dukun juga ya. Iya, yang penting muka saya kayak dukun, tapi perilaku saya wah wali ya ikhwan. Daripada dukun nyamar jadi wali, waduh ampun saya dak. Penampilan udah oke, kayak ulama besar, kayak wali. Isi dukun. Mending kayak gua, casing dukun di dalam wali. Ampun deh Mukibin. TIJ mau kau gitu kan? Kena lah kau. Dikit-dikit kualat, dikit-dikit ngancam santet. Sama. Dukun itu. Nah. Ada lagi. Nggak perlu
perlu lama membantah yang seperti itu. Bukan membantah dak, bukan. Ya, Mukibin. Nah, dukun menyamar jadi wali kuburan di ronsen sama dia. Lah, bencong sosmed doang beraninya. Iya, namanya juga bencong, Bang. Soang dong ke Habib Bahar. Lah, kan bencongnya si Bahar. Bencong sosmed. Live di salon, bibir merah, kan itu bencong sosmed. Kok TIJ? Di Aceh Iban Bang aman, alhamdulillah. Di Aceh liu kayak yang sadar. Masa dia lama-lama nonton live TIJ, nonton live si Bahar, masa nggak tahu dia banci sosmed siapa? Banci itu pakai lipstik, laki-laki pakai lipstik, pakai ini, pensil alis, bedakan. Tuh banci sosmed. TJ Kapran mau obrak-abrik markas Petamburan. Kalau nanti Mukibin sudah pada sadar, nggak perlu diobrak-abrik ya ikhwan. Nggak laku lagi dagangan, ya udah, gulung tikar lah. Apalagi nih, kamu yang banci TJ sama Asep Somai aja nggak berani. Oh iya, TJ yang banci ya. TJ, kalianlah yang paling jantan. Saking bencinya, benci kali kalian sama TJ. Apalagi, ditunggu acaranya, Bal. Jangan ditunggu, Bang. Kalau abang nggak diundang, ngapain repot-repot, Bang? Kalau diundang nanti baru udah tanggal sekian acara, ditunggu acaranya baru boleh. Kalau nggak diundang ngapain? Suka kali kalian nyerobot acara orang. Bikin acara sendirilah. Mukibin. Mukibin. Dengar nggak? Mukibin, bukan Pukibin. Mukibin. Biar aneh ajarin si Imat bajingan. Ngajarin apa? Ngajarin ngocok di kamar mandi? Nggak usah. Kalian aja lah itu. Mau ngajarin percaya dengan khayalan dan mimpi? Nggak usah. TJ Raja Fitnah, itu yang bisa kalian. Aduh, fitnah kok dibiarkan? Serang dong, senggol dong. Habib pada kepanasan. Bukan lagi Mukibin yang komen, Habib yang komen. Kalau gua baca komennya, tulisannya kayaknya Habib. Cuman nggak berani pakai akun asli. Masalah kaos, sabar dulu ya ikhwan ya. Jangan ditanyakan sebelum saya bahas. Tunggu dulu. Nanti pas saya edarkan, malah nggak nanya-nanya pun.
Udah, share ke kawan-kawan kalian. Share. Mungkin yang lain share. Imat cuman berani di medsos. Kagak berani keluar kandang. Ramenya cuman di medsos. Keluar masuk kandang kita. Kecolongan, saudara. Iya, ketangkap nangis. Namanya juga budak ya, ikhwan. Saya cuma disuruh. Kita didolimi ya, ikhwan. Faktanya begitu. Iya, faktanya begitu. Betul, Kibin. Faktanya ngomongnya Imat cuman rame di medsos. Pas datang ke kandang kelimpungan. Kandang kita didatangi, nggak nanggung-nanggung. Bukan cuma sekedar keluar kandang, ke kandang kita didatangi. Iya, sowan dong kalau berani, betul. Lah, rame Mukibin malam ini ya. Lu PA Iqbal, betul. Bukan gua sih, Bung Lubis. PA 212, saudara. Toa 1 toa, PA. Betul. Bukan gua ya. Gua kagak nimbrung di PA. Kalian sendiri yang ngaku-ngaku PA 212. Mana ada PA kayak kalian? Alumni PA. Alumni PA 212. Aduh. Niat mau ngomongin TIJ, budak baru ya? Kok gua yang dituduh PA? Padahal mereka PA 212. Ada lagi nih budak nih, tukang nyinyir baru ya TIJ. Iya, namanya juga Habib. Kalau nggak nyinyir ya nggak makan. Nyinyirin pemerintah, nyinyirin Jokowi, nyinyirin Kiai. Namanya juga Habib. Kalau nggak nyinyir bukan Habib namanya. Iya kan? Iya. Oh, TIJ nyinyir. Oh, gua belajar dari Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab cara nyinyirin orang. Itu Gurunda. Nazis gua jadi pengikut Imat. Lu daftarin juga nggak dimasukin. Lu mimpi-mimpi jungkir balik pengen jadi pengikut Imat, nggak bisa. Nggak bisa dah. Karena otak nggak ada. Wah, ngaku sendiri. Ya iyalah gua ngaku. Gua belajar ilmu nyinyir ini kan dari Rizik. Masa ngaku orang lain? Ngaku sendirilah. Kalian emangnya nggak mau ngaku? Kalau saya ngaku, bangga gua jadi murid terbaik Rizik. Klakson dulu bang, udah larut malam bang, nggak boleh. Nanti kebangun orang. Gimana Dak? Ada lagi Dak? Komen lagi Dak? TJ coba lagi ngomong gaya si Aldo Botak, malas gua. Live-nya kamu sembunyi-sembunyi bal kayak sama Cuplis. Terus gua kalau live gimana? Daripada gua video call di kamar mandi sembunyi-sembunyi sama istri, mending gua live sembunyi-sembunyi kan tolol orang. Kita itu kalau live
Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Orang tahu kita lagi menyiarkan live di mana. Memang budak. TJ nggak takut di penjara lagi? Enggak. Enggak sama sekali. Penjarain dong. Kalau gue takut penjara, setelah di penjara gue ngebungkam, nggak mau ngomong lagi. Masa itu aja harus nanya, budak. Kalau gue takut di penjara, nggak mungkin ngomong lagi kayak gini. Diem gue udah masuk penjara, trauma gue udah cukup. Buktinya gue ngomong lagi, berarti nggak takut dong. Mikir, budak. Emang parah, budak. Karena dapat duit. Oh iya, masa minta duit? Dapatlah kerja. Jam segini live biar dapat duit. Masa jual jigong nyari duit? Sama, berarti si Bahar keluar masuk penjara, nyerocos lagi biar dapat duit ya. Masa lu kagak lihat majikan lu? Kenapa si Bahar keluar masuk penjara? Kalau TJ baru sekali ya, itu pun 20 hari. Si Bahar bertahun-tahun masuk penjara, habis itu nyinyir lagi. Kenapa? Ada duit. Gitu ya konsepnya. Gitu. TJ cuma 20 hari. Itu pun nggak melalui proses peradilan. Minta maaf, kelar, nyinyir lagi. Ayo dong, komen yang cerdas dikit. Dulu waktu pernah nangis yang di penjara. Enggak, itu isu kalian tuh. Yang nangis kan si Bahar waktu dibawa ke Nusa Kambangan. Dibotakin itu. Tangan Ana bukan karena dipukulin, tapi karena motong kambing katanya. Nangis, ini bukan soal keinginan, tapi soal kebutuhan. Tolong bebaskan saya, Pak. Enggak. Itu bacot kalian itu. Kalau cuman misalnya gue kagak mau minta maaf ke mereka, gue cuman di penjara 3 bulan. Cuman karena ada kebutuhan, bukan karena keinginan. Disuruh minta maaf, gak minta maaf. Kebutuhannya apa? Nggak lihat, udah mau rungkat. Gak mau terbuang waktu, tersita waktu lama di penjara 3 bulan. Kagak bisa menggenjot ini. Gue keluar, gue genjot lagi. Ya kan? Lain ada dak? Yang lain, misalnya yang lebih berbobot lah komennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, iyalah. Curhat, Bahar aja curhat. Padahal dia curhatnya nipu. Saya dulu pernah belajar di ini, belajar di itu, jadi begini, jadi begitu. Baca kitabnya kembali. Dulu kakek Ana bukan orang yang mulia, begini, begitu. Itu kan curhat, sampai nangis-nangis lagi depan penonton. Tuh yang curhat. TJ pernah curhat kayak gitu. Gua sedih begini, gua menangis begitu, mak gua begini, mak gua begitu. Enggak. Gua kasih format ceramah si Bahar. Season pertama ngamuk-ngamuk dulu sebelum mukaddimah, sebelum salam. Kenapa mobil nggak boleh dibawa ke sini? Kenapa panitianya lamban? Dah satu. Masuk kedua, mukaddimah. Kemudian sesi halu, cerita halu dulu. Kemudian sesi curhat. Saya ceramah 12 jam sehari, semalam. Saya ceramah 12 jam semalam, siangnya tidur, molor. Saya sesi curhat, nyebutin merek-merek kitab. Di dalam kitab fulan, kitab fulan, kitab fulan, kitab fulan. Pas baca kitab, sungsang, ya ikhwan. Itu Bahar tuh, bukan TJ. Kalaupun TJ mau curhat kan bukan di tempat ceramah. Maksudnya ya di live, biasa orang curhat di live. Gitu dak. Masa kita mau curhat dibayar mahal-mahal sama Mukibin. Udah ngutip donasi buat acara, cuman buat dengerin curhat. Ya, gitu ya ikhwan. Di sini gratis curhat.
Mau curhat, mau apa kayak mau jingkat, mau gimana, terserah lah. Lambat budak. Ada lagi dak? Nipu dibilang ceramah sama mereka. Aduh, belum lagi pura-pura nangis. Hai, bentar ada budak nih. Tidur TJ, udah malam. Alah, nggak ada akhlak kamu, masa suami orang kau ajak tidur si Bahar sana. Budak. TJ diajak tidur. Ada-ada aja budak. Nggak punya bini ya? Bahar ajak tidur, jangan TJ. Syarat jadi mukibin Bahar, kalian naik gunung yang tinggi terus loncat, kemudian bingung, akhirnya ambil mayat lempar ke laut, bilang tenggelam, gitu ya? Bukan, syarat jadi budak Bahar ya hilangkan otak dulu. Good morning all, good morning. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج. Bentar. Kalau cari duit itu kerja. Jangan adu domba fitnah sesama muslim karena Allah ridho. Hah? Adu domba fitnah sesama muslim Allah ridho katamu? Enggak ridho. Hai Lutfi Balfaqih. Ya betul itu, saya setuju tuh. Cari duit itu jangan adu domba. Jangan banding-bandingin satu orang Habib lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Jangan buka celana Jokowi ada haid atau tidak. Jangan gembar-gemborkan komunis kalau nggak tahu benar apa tidak. Jangan gembar-gemborkan perang kalau Jokowi menang. Itu, jangan gitu cari duit. Nggak boleh, Dak. Ada intelijen hitam bikin adu domba. Itu nggak boleh itu. Betul tuh, tolong sampaikan kepada majikan kau. Ya dak, nggak boleh adu domba. Kami cucu Nabi, kami harus dibahagiakan. Jangan seperti si ini, si itu. Jangan, itu adu domba. Ya. Kalau TJ nggak pernah adu domba, kan nggak ada domba di sini. Kecuali kamu domba. Ayo dak. Belum bagus itu komennya. Komen yang bagus. Mau nasehatin TJ malah bukan TJ yang kau nasehatin, majikan kau. Ya jangan adu domba, bilang sama majikan. Yang domba kan kalian. Mau aja diadu-adu sama majikan kalian. Bingung budak. Bang, kalau anak saya kasih nama Johar boleh nggak Bang TJ? Ya boleh lah, jangan anak tetangga ya. Anak tetangga kok kasih nama pula, nggak boleh. Anakmu nggak apa-apa Bang. Bang TJ dah lihat belum video budak-budak masuk gang
dikejar Said Kori. Belum. Kabur dia. Hah? Belum lihat itu. Kapan kita KIJ live bareng? Tunggu waktunya. Ngapain live sama gua, Bang? Gua kan orang nggak penting. Live sama Bahar, Ge. Lu live sama gua kapok lu nanti. Malu seumur hidup lu. Dak. Udah jam 3, udah pagi. Udah cukup. Kalian gak mau ikut perintah, tunggu aja azabnya. Apa itu? Azab apa? Nggak ada perintah siapa? Perintah si Habib. Bang Habib Tuhan. Bisa ngazab-ngazab orang. Nah gitu dong, cukup. Besok lagi nabung dosanya TJ. Kalau live dosa ya, saya baru tahu. Kalau jual jigong nggak dosa gitu. Nggak jadilah gue stop, gue lanjut lagi live. Kesenangan budak kalau gue stop live. Hah? Ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, nggak dosa tuh. Nggak ya, karena banyak uang ya. Di channel Babi Tanah, kau tengok si Alwi ngomong itu. Kalau cuman bilang kami Habib palsu, nggak apa-apa. Coba nonton di channel Babi Tanah tuh. Kalau kita dosa live, kalau Habib enggak. Laki-laki pakai lipstik pun enggak dosa. Menyerupai perempuan enggak dosa. Mereka ya. Itu budak bukan orang Banten, Bang, bawa nama Banten. Kan budak banyak juga di Banten. Salah satunya bos budak si Kurtubi. Kenapa memang kalau Banten? Kan nggak masalah. Di Aceh pun banyak. Nggak ada masalah. Kalau nyepong pelin yang dalan dosa nggak? Dosa lah. TJ pernah ke Tarim nggak? Nggak, kalau makan Tarim pernah. Tarim yang nempel-nempel kerang, nempel-nempel di lambung kapal itu, nempel di tiang jembatan itu kan ada Tarim tuh, enak tuh. Kerang Tarim. Tiram woi. Kalau bahasa Aceh tarim, tirom, iyalah. Ana Banten asli bos, kampung Ana Lontar Jiwantaka, nggak nanya? Nggak nanya.
Info terbaru di channel Islamic Brother FPI. Serahkan amanat umat 1,6 miliar. Insya Allah. Luar biasa. Efek daripada pembahasan kemarin. Kalau mau nyumbang ke Palestina boleh nyumbang, walaupun bukan dari lembaga pemerintah, tapi lembaga yang terpercaya. Ya, Bang TJ kenapa nggak jadi Habib aja beli 200 juta biar punya buku najis gua bang, dikasih gratis aja gua kagak mau. Bahkan sebelum Kisru Nasab ini ada yang bilang ke gua gini, tolong bang kalau memang mau ente anak urus, tolong cari beberapa nasab ente ke atas, manuskrip, bukti kuat gitu supaya kita nggak mau. Gratis aja nggak mau saya, dikasih gratis, dibayar lagi ya nih, mau jadi Habib nggak mau. Hilang otak gua nanti. Lebih mahal mana gelar Habib dengan otak? TJ double, namanya juga TJ. Kalau nggak double bukan TJ, namanya ngap. Ayo. Ayo lagi. Yang semangat dong Dak kalau mau komen. Biar TJ itu semangat. Ayo. Si Bahar aja udah ganti Said. Mana pula gua malah pingin jadi Habib. Mana nih Mukibin? Baru sebentar aja memejamkan mata langsung nampak Fagih Mukaddam. Bentar ya, gue mau ketemu Fagih Mukaddam dulu. Mau tidur. Karena kalau mau tidur bilang aja sama kawan, ntar mau ketemu Fagih Mukaddam dulu gitu. Mana bang? Mau ketemu Fagih Mukaddam. Kalau nanya kawan, nggak mau tidur bang, nggak mau ketemu Fagih Mukaddam. Nah, gitu aja sekarang ya. Nah tahu kalian nanti dapat garomah. Lu live di YouTube, di Sawer aja garang, apalagi dikasih gelar Habib. Enggak. Walaupun gelar Habib itu hanya untuk saweran, gue lebih bermartabat seperti ini, Dak. Kan lu sendiri itu, seolah-olah gelar Habib itu untuk dapat saweran kan. Gue disawer sama teman-teman di sini, kenapa senang? Karena gue menghargai. Enggak gue minta mereka ngasih super thanks. Dan hasil kerja gue di sini, bangga dong. Cuman buat dapat receh, ngaku-ngaku cucu Nabi. Terlalu mahal, terlalu murah ya ikhwan. Ngaku cucu Nabi biar dapat receh gitu. Ogah. Justru kita di Aceh ini, kalau yang keturunan Nabi nggak terima saweran, nggak terima sedekah, nggak boleh. Nah, itulah keistimewaan keluarga Nabi di sini. Mereka nggak boleh terima zakat. Bukan untuk bisa nerima zakat,
Makanya itu bisnis kan, beda. Yang benar keluarga Nabi dengan yang abal-abal kan beda. Alhamdulillah. Ada? Udah nggak ada lagi ya, budak? Udah tidur ya? Udah ketemu Fakih Mukadam, budak? Oke, saya izin pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.